Gue sih ngelihatnya dia kayak turun tangga tapi nggak habis-habis. Kita saksin aja nih. Oh, ada yang turun. Oh, Oh, gerak. bangkunya bergerak temennya. Oh, Oh iya iya. ya, Oke oke. ekstrim pergerakannya ngacak seperti ini, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semuanya. Oke, kembali lagi di channel Bang Joy TV 19 dengan saya Bang Joy dan Doni. oke, kali ini kita akan lanjutin lagi nih petualangan kita di hal-hal mistis ya teman-teman ya. Kali ini di 5 Scary Ghost. Luar negeri tetap ya Bang Doni ya. Betul, betul, Oke. betul. Mungkin kali ini kita agak serius dikit nih kita buat menanggapi hal-hal yang hal-hal mistis yang di luar negeri ya Bang Doni ya. Betul. Jadi mengingat beberapa komen dari teman-teman sebelumnya gitu, ada yang bilang, "Bang, coba agak serius dikit, pengen lihat Bang reaksinya," gitu. Memang kita konsep awalnya kan ini, kita cerita dulu ya Bang ya. Oke. Ini kan awalnya kita konsep ini konten ini awalnya ya buat lucu-lucuan ya gitu. Jadi setan kita lucu-lucuin lah pada awalnya. Cuman beberapa konsep ini akhirnya beberapa teman tadi kemarin ada yang komen juga ya. Bahkan ada yang japri bilang, "Bang, cobain aja kalau serius kayak apa sih gitu nanti tanggapannya." Nah, nanti setelah video ini tayang langsung komen ya teman-teman ya. Seperti apa tanggapannya, kalau kalian pengen yang seperti ini lagi atau seperti itu lagi, ya kita akan tanggapi di kolom komentar teman-teman semuanya. Oke? Oke, siap. Oke. Kita mulai aja, tapi sebelum mulai kita jangan lupa ya subscribe, like, dan komen Oke. di channel Bang Joy TV 19. Oke, langsung aja. Siap. Kali ini Scary Ghost 5 dari Depth of Despair ya. Oke. Ini gokil banget teman-teman. Subscribe-nya itu 356.000. Oke, dan penontonnya itu berapa Bang Don? 2,7 juta. Keren. Kita pengen lihat kayak seperti apa sih gitu. Oh, ini kayak lagi live gitu ya? Betul ya, live streaming. Sekarang banyak loh mereka live streaming kayak gini, katanya itu penontonnya antusiasnya tinggi. Oh gitu ya? Gitu, benar gitu. Karena penasaran mungkin karena ya, penasaran orang gitu. Banyak banget, apalagi khususnya kalau malam minggu atau malam Jumat itu banyak banget yang pada live dari YouTube mereka tuh banyak banget sebenarnya. Memang secara ini adrenalinnya mungkin berbeda ya teman-teman ya. Oke, kali ini dia lagi di suasana kayak di gedung ya? Iya, ini eksplornya gedung mungkin ya. Ini berapa lantai nih? Terus lampunya kedip-kedip nih Bang. Agak kurang terang juga ya. Betul. Ini biasanya kalau katanya kan kalau kedip-kedip itu ada interaksi ya antara energi itu, jadinya sehingga lampunya kedip-kedip. Biasanya sih gitu, katanya seperti itu. Keren loh. Itunya yang komen terus naik gitu. Kita lihat itu komentarnya itu ya. Oke, ini kayak dia turun tangga nih Bang. Betul. Apa nih? Belum ya kayaknya ya. Wah gitu. Kelihatan ya, belum kelihatan. Oke, dia turun tangga, cepat. Oh, pelan. Belum juga. Oh. Lumayan tinggi juga kali ya tangganya ya. Betul. Dia lari apa gimana sih? Ini kalau kita perhatiin temen-temen ya dari videonya nih Bang, gue sih ngelihatnya dia kayak turun tangga tapi nggak habis-habis. Coba nanti kalian tonton ya videonya dengan seksama itu, tangganya mirip, setiap dia turun mirip. Nanti ada ketemu pintu, tahu kan yang pintu yang sebelah kiri itu kan pintu keluar tuh Bang, arah parkir itu pintunya sama. Makanya mungkin dari sini dia kok kesini lagi, makanya dia kayaknya mau coba ke atas nih. Coba kita lanjutin deh. Oke. Kelihatannya ya gitu. Gue sih tangkapnya gitu. Perasaan ini udah gue lewatin gitu. Iya. Tuh. Nah, sini lagi kan.
Oh iya, Ah, coba dia turun lagi nih. betul, turun lagi. Dia Tapi coba emang kalau lagi. kalau gedung sih rata-rata ya, kalau misalkan kayak model apartemen tuh rata-rata sih hampir sama lah ya. Betul. Tapi ya kita nggak tahu juga, kita saksiin aja nih. Oh, ada yang turun. Oh, Oke, coba kita lihat siapa yang turun. Dari tangga kelihatan ya siapa ya, ada yang turun gitu. tapi termasuk berani juga ya vlogger ini ya, youtuber ini ya. Betul, Kayaknya dia betul. eksplor sendiri nih dia. Kelihatannya soalnya nggak ada orang sekitarnya gitu. Kayaknya dia doang sambil megang kamera tuh. Balik lagi, dia balik lagi. Oke, kita lihat ujungnya seperti apa gitu. Tuh, ada yang turun di atas tangga. Oh iya, Itu turun. pelan-pelan. Dia nunggu siapa yang turun kira-kira. Tapi nggak diterusin ya sama dia ya. Ya, terusin dia langsung turun bang. Jadi takut lah gitu ya mungkin ya. Oke, tanggapannya bang gimana? Kalau tanggapan gue sih ya agak sama-sama ya, karena juga di videonya juga tuh nggak diteruskan sampai tuntas gitu. Tuh. Jadi kayak apa namanya, sekelebat bayangan gitu seperti orang turun, tapi sayangnya itu nggak sampai tuntas gitu. Mungkin kalau tuntas kita bisa tahu sosoknya seperti apa, Betul. jenisnya seperti apa, jadi bisa kita analogikan, wah kalau ini jenisnya seperti apa gitu, atau misalkan hantu ini seperti apa gitu. Betul. Itu aja sih gambarannya kalau gue lihatnya ya. Jadi ya sama-sama lah, sama-sama lah. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ini yang lihatnya tuh nggak terlalu, bukan menakutkannya tuh bukan lihat sosoknya yang turun. Kalau sosoknya yang turun itu lebih terkesan manusia bang, gue lihat sih lihatnya ya. Gitu maksudnya gue nggak ngelihat itu hantu atau apa gitu ya sejenisnya ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu yang gue perhatiin dia selalu turun di tangga yang sama gitu. Kalau diperhatiin lagi dengan seksama, 2 kali dia turun, 1 kali turun dia ketemu pintu yang sama, turun lagi 1 tangga lagi dia akan ketemu dengan pintu yang sama kedua. Jadi ada pintu pertama nih yang dia lihat ini sama nih arahnya. Ketika dia turun lagi dia nemuin pintunya di sebelah kiri. Jadi turun sebelah pertama ini dia ketemu pintu sebelah kanan, dia turun lagi itu ketemu pintu lagi sebelah kiri teman-teman. Nah mungkin kalau gue sih scary-nya tuh di situ ya gitu, karena kalau gue pribadi dalam kondisi itu ya gue bilang gila panik, bukan nggak panik lagi gitu, pasti panik gitu. Nah mungkin teman-teman yang punya pengalaman seperti ini boleh komen ya, tapi kalau dari segi hantunya gue sih, kalau gue sih enough ya, gue nggak percaya itu apa sosok ya. Kalau menurut lo? Sama sih, gue kurang begitu respect juga ya, maksudnya kurang begitu jelas lah, karena posisinya jalan ya, turun tangga gitu ya. Betul. Ya gue ngeliat sosok itu seperti kayak orang biasa aja, atau mungkin temannya dia atau rekannya yang nunggu turun, mungkin itu ya. Iya. Kalau gue sih lihat sosoknya ya seperti itulah. Oke, lanjut aja Bang Jon. Oke, lanjut ya video keempat nih teman-teman. Oh ini berarti di sekolah? Di sekolah, di sekolah. Memang sekolah itu kayak sarangnya ya bang ya? Iya bisa jadi. Jadi kayak bener-bener tuh nggak hanya 1-2 sekolah, pasti di setiap sekolah itu ada ceritanya masing-masing. Iya. Oh ini alur ceritanya mungkin kali ya? Betul. Mungkin apa namanya dari cerita-cerita zaman dulu ya, atau cerita-cerita rakyat lah. Mungkin pernah kejadian di sekolah seperti apa gitu kan, ya, seperti kayak pernah terjadi di Indonesia juga gitu kan, ada kisah-kisah yang menyeramkan juga nih di sekolah mana gitu kan. Jadi ada beberapa apa namanya cerita-cerita tuh yang membuat konten kreator atau youtuber itu jadi penasaran gitu, pengen coba explore gitu tentang kisah-kisahnya gitu. Ya mungkin dia juga ada narasumber seperti apa yang dia coba tanyakan, ya makanya mungkin youtuber ini atau vlogger ini coba OTS ya ke lokasi seperti itu. Ini kayak di sekolahan di luar negeri ya? Iya. Ya. Memang kita di video-video kita teman-teman ya, memang kita rata-rata kita ngambil yang dari luar negeri ya teman-teman ya. Itu, dan ini juga sekolahannya juga, tapi terang ya, maksud saya. Iya. Maksud gua tuh terang gitu, ada pantulan cahaya dari mungkin backlight dari kamera mungkin ya. Karena juga di sini juga. Ya walaupun malam di sekolah di mana juga tetap ada penerangan lampu ya. Nah itu jam berapa Bang?
Oke. Oke, tuh. Gue lihat si bangku jalan ya. Iya, tadi geser sih. Geser ya. Betul. Oke. Oke. Oh ya, Oke, ya. ulangnya, rekaman ulangnya ada yang geser. Ya lumayan juga lah kalau hal seperti kayak gitu. Jadi yang kedua ya, di Indonesia mungkin juga kita juga sering lah cerita-cerita seperti itu ya. Kita juga sering dengar-dengar dari orang-orang gitu, atau juga kita lihat video di Indonesia pernah kejadian nih, mungkin di kantornya lagi dia kerja atau ada yang isengin gitu, bangku jalan lah pas segala macam ya. Itu udah sering terjadi lah ya, maksudnya kalau hal seperti itu. Kalau menurut lo, Bang Don, gimana tentang hal ini? Gue sih ngeliatnya gini ya, sekali lagi ini balik lagi ya teman-teman ya, gue nggak ngejudge bahwa ini video bohong atau enggak, tapi gue ngelihatnya masih agak ragu ya, karena pergeseran bangkunya kalau kita perhatiin dengan seksama itu arahnya satu arah teman-teman. Satu arah tuh dalam arti gini, arahnya silangnya itu kalau kalian perhatiin itu ke arah berlawanan bangku bang. Oke, ya. Artinya misal bangku di depan sini kan ya, tadi yang geser di belakangnya misalnya gini teman-teman nanti ngeliat ya. Tadi dia geser ke sini. Posisinya nggak nabrak bangku di depannya. Oke. Jika ini kalau terserah, tapi posisinya ini asumsi masing-masing, ini hanya asumsi gua aja gitu. Berarti jika ada tali di sampingnya ditarik seperti itu, Nah, mungkin tariknya di samping ya. nah tariknya dari samping dan ke arahnya pintu. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini baru opini gua aja gitu, belum tentu benar juga. Jangan-jangan ini juga setannya benar juga. Tapi ada yang kejadian seperti ini dan nyata memang ada gitu ya. Ada juga yang rekayasa, Ada betul. settingan segala macam, ada lah seperti itu. Iya. Nah, menurut lu kan yang nyata dari kejadian misalnya kayak bangku yang bergerak itu yang kayak gimana sih secara analoginya bang? Oke. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau penilaian gue nih, kalau untuk hal seperti itu, jadi kayak semacam makhluk halus ya, ya kemungkinan ya itu bisa memang menggerakkan benda ya, menggerakkan benda dari dalam artian menggoda manusia itu dengan menakut-nakuti manusia itu dengan cara menggerakkan benda, tapi tidak dengan menyentuh atau enggak memukul dari segi fisiknya kita seperti itu. Ya paling menurut pandangan gue seperti itu ya, yang gue tahu, yang gue paham. Mungkin teman-teman juga yang lain ada punya pemahaman yang berbeda, boleh nanti ditulis di kolom komentar lah seperti itu. Itu tapi kalau untuk persepsi gue seperti itu ya. Gitu. Jadi pemahamannya tuh mereka tuh makhluk halus itu bisa menggerakkan benda gitu. Ya seperti itu Bang Don. Oke. Gue setuju sih sama Bang Joy ya, karena kalau bergerak pun ya harusnya posisinya nggak beraturan tuh artinya dia akan menabrak ke benda yang berlawanan bang. Biasanya gitu, atau bola benda di depannya itu menunjukkan dia tuh kalau mau nakutin nggak cuma geser gitu, biasanya sih gitu ekstrim, agak sedikit ekstrim kalau dia bisa menggerakkan gitu ya. Nggak beraturan gitu lah, dalam artian nggak beraturan lah. Kalau misalkan jatuh sekalian atau pecah sekalian, jadi nggak tanggung gitu. Betul gitu. Misalkan menggerakkan sesuatu, misalkan botol apa jatuh, jadi nggak yang geser-geser begitu. Betul. Ya kita lanjut ya berikutnya ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga. Ini nomor 3 ya bang. Asilum itu rumah sakit bang. Rumah sakit Spanyol ya? Iya. Daerah Spanyol ya. Rumah sakit daerah Spanyol ini. Oh ini rumah kosong bang, ya kosong juga ya? Iya. Tapi sore siang ya? Iya. Itu. Kalau tadi, oke. Mereka lakukan penelusurannya siang ya teman-teman ya, gitu. Jadi biasanya kan mereka kalau mau dapetin eksistensi malam ya. Nggak tahu lah. Mereka melakukan siang karena mungkin nggak berani iseng-iseng. Mereka juga ini. Oh mungkin ini di belakang rumah sakitnya ya? Iya betul. Jadi memang ini kayaknya kelihatannya rumah sakit jiwa ya teman-teman ya. Kelihatannya gitu karena posisinya itu teralis-teralis bang. Teralis-teralis gitu. Ya mungkin bisa jadi ya. Ini udah lama banget loh. Saking lamanya itu, saking tembok-tembok di atasnya tuh udah nggak ada teman-teman. Terbengkalai banget ini. Terbengkalai banget gitu. Oke.
Oke, ada apa? Itu? Oh, sorry. Jika kita perhatikan seksama ini, Bang. Oh, Penampakannya, Bang. oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti silakan diputar aja. Tadi linknya udah kita kasih nanti kolom komentar. Oh, itu. Ada lagi nih waktu. Bang. Oh iya. Dua anak kecil, Bang. Oke, Gitu. 1-2 ya. Iya, dua. 1-2. Dua, betul. Oke, Oke. Tanggapan lu, Bang, mengenai dua sosok penampakan ini gimana, Bang? Oke. Kalau untuk penampakan ini ya, kalau untuk diri gua pribadi ya, ya kemungkinan sih 99% benar ya. Benar ya. Karena gini, kalau hal seperti ini kan sebenarnya samar-samar ya, walaupun sama-sama, tapi dia bisa mengidentifikasikan kalau dia itu ada gitu, ada. Dan memang sih secara fisik dia tidak pure natural seperti fisik manusia, karena kan sebangsa kita manusia dan sebangsa jin itu kan memang berbeda ya fisiknya ya. Kalau mungkin kalau jin seperti ini kan dia bisa berubah-ubah lah seperti apa maunya dia lah gitu. Karena kalau apa namanya dia diberi keistimewaan buat berubah-ubah lah gitu kan. Kalau menurut gue sih ya kemungkinan besar sih benar ya. Kalau untuk tampilan seperti ini kemungkinan sih benar. Mungkin kalau teman-teman persepsinya beda ya boleh di komen aja. Silahkan. Gimana kalau menurut lo gimana Bang Don? Gini, gue sepakat sih. Jadi gini, memang kalau yang terlihatan jelas, hantu yang terlihatan jelas ya, gue bilang tuh dalam arti kutip tuh kelihatan jelas itu secara wajahnya, pipinya bener-bener nggak ngeblur, itu bener-bener penampakannya sampai bener-bener kayak kita nih manusia saat ini ya, tampilannya udah kelihatan bener-bener kelihatan ya, mata kita, ini kita, pipi kita, segala macam itu kelihatan banget. Itu nggak posisinya tegas lah, intinya seperti itu sih gue bilang enggak. Tapi kalau gue lihat dari sini, ini sebenarnya kalau kita perhatikan sama ya teman-teman ya, wajahnya ini sebenarnya nggak jelas. Tapi identifikasi bahwa ini anak kecil kelihatan. Kelihatan. Gitu. Nah itu memang bangsa-bangsa kayak begitu tuh kelihatan pasti dia samar, selalu samar. Nggak bener-bener ini. Tapi kita bisa mengidentifikasi ini perempuan, ini laki-laki, ini orang dewasa, kakek-kakek, anak kecil, atau ini pasti akan kelihatan sebenarnya gitu. Tapi secara tegas misalnya kelihatan banget gitu ya, kayak kita nangkep sebuah kamera moto itu enggak. Bukan seperti itu, bukan. Betul. Jadi gue sih sepakat ini mendekati, gue bilang ini hampir 90% ini benar. Ya makanya kan dibilang juga makhluk tak kasat mata ya seperti ini begitu. Jadi tidak pure dia sosok jegrek gitu, pakai apa segala macam tuh di depan mata, bisa disentuh segala macam atau dia berbentuk fisik segala macam gitu. Gue kurang setuju lah konsepnya seperti itu. Tapi dengan konsep seperti ini ya gue percaya lah ya, percaya kalau ini tuh identifikasinya ya ini makhluk astral, makhluk halus seperti itu. Oke, clear teman-teman ya semuanya. Kita lanjut di berikutnya. Tuh, bahkan di zoom aja dia nggak bisa jelas wajahnya tuh, ya kan? Ini zoom nih bang, dia lagi ngezoom. Iya. Gitu. Dia tetap nggak jelas. Oke, lanjut. Shadow Man. Bayangan pria. Ya. Bayangan ya. Bayangan ya. Oke, main PS. Oke. Mungkin ini alur ceritanya ya, mungkin dia lagi main game, siapa? Oh, mungkin sambil ngevlog kelihatannya bang. Oke. Digelapin, tapi di satu tempat ya? Mati lampu betul, atau gimana? Betul. Kurang jelas ya, mungkin kayaknya mati lampu ya kelihatannya ya. Tapi kalau mati lampu dia udah infrared ya. Oh, dia sengaja ngetes ya. Dia sengaja ngetes alatnya teman-teman ya. Oke. Kita belum lihat apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Oke. Coba lagi sama dia. Nah, lihat dekatnya. Oke, diperbesar sama dia untuk lebih bisa lihat lagi teman-teman. Ini di kamar ya, di kamar dia ya? Betul.
Oh, Ya betul. sebelah kanan bayangannya bang, di sebelah sini, teman-teman nih, di sebelah sini ya, tuh, tuh, Oke. oke, teman-teman, ini Oke. shadow man yang dia sebut dalam judulnya itu shadow man itu ini. Ya gimana bang menurut lo bang? Kalau menurut pandangan gue sih ya 50-50 sih ya, 50-50 ya gitu. Karena juga kan kita juga kan nggak tahu juga karena posisinya lagi gelap seperti pandangan manusia bisa jadi ya mungkin entah ya atau keluarga terdekat dia sedang jalan pantulan cahaya gitu. Itu mungkin bisa jadi bisa juga itu nyata. Tapi yang jelas sih kalau gua pribadi sih 50-50 ya kalau untuk yang video ini 50-50 lah gitu. Karena ya kita juga tidak bisa mengidentifikasikan realnya seperti apa maksudnya karena bentuknya itu kan shadow atau bayangan ya bayangan Betul. itu kan identifikasi manusia juga punya bayangan Betul. gitu. Betul. Bisa jadi hal itu juga terjadi sama ketika orang lewat atau segala macam ya kalau itu pandangan gue sendiri ya kembali sama teman-teman masing-masing lah untuk Betul. penilaiannya. Kalau gue sih 50-50 lah 50% nyata 50% itu rekayasa kayak gitu sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana Bang Don? Gua sependapat ya bang ya. Ini sorry teman-teman, untuk 3 komentar dari video ini kebetulan gue sepakat semua sama Bang Joy ya. Gini, karena gini, ini pertama itu bayangan kita, poin pertama itu adalah bayangan dari bukan dari pantulan tembok. Oke, clear ya dari situ bahwa ini istilahnya benar-benar bayangan yang kayak bentuknya orang tapi nggak nempel di tembok bang, ya kan? Oke, clear nomor 1. Berarti secara clearnya bahwa ini bukan manusia, ya jelas karena dia bayangannya itu yaitu berdiri si bayangannya, bukan nempel di sebuah tembok. Seperti kita belakang kita nih ada apa? Ada bayangan ya gitu. Nah nggak seperti itu saya lihat itu. Nah poin kedua, gua melihatnya itu adalah bayangan ini bisa dibuat, bisa secara digital ya, gua bilangnya bisa nggak dibuat bang secara digital, bisa gitu. Jadi bener 50-50 gitu. Malah kalau gua lebih cenderungnya agak sedikit kurang percaya bang ya, beda 5% lah, anggaplah gua kurang percaya 45% bahwa ini real, 55%-nya mungkin enggak buat gua gitu. Karena yang aneh dari bayangan ini apa bang? Gua sih ngeliatnya gini, si bayangan ini kondisi bergeraknya itu adalah seperti manusia. Yang gue tahu itu makhluk-makhluk seperti itu ya dalam bergerak itu mereka seperti kayak gontai. Tahu kalau misalnya kalian kain, terus atasnya kalian kasih batu, terus kalian ikat gantung di atas, kan gontai ya. Nah itu kalau makhluk-makhluk itu begitu gontai. Tapi ini gerakannya tuh kayak manusia geser. Manusia geser atau di scroll pakai scroll ya, ditarik set gitu kan. Jadi ya kita sering lah metode-metode editing seperti itu lah. Benar. Gitu ya. Ya itu kembali lagi ya ke teman masing-masing ya. Kalau gue sendiri ya 50-50 ya antara percaya dan nggak percaya. Kalau itu fisiknya makhluk asal ya kayak gitu. Sorry teman-teman, ini kita opini ya teman-teman ya, jangan apa underestimate kita bahwa ini orang kayaknya dari tadi nggak percaya ada setan. Kita percaya bahwa ada makhluk lain sebangsa jin, kita percaya. Hanya saja kita kan beropini ini seperti apa sih, apakah benar apa enggaknya ya, kita bukan ahli spiritual, tapi mungkin kita bisa membedakan mana yang mungkin ini mendekati atau tidak, itu ya kelihatan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya bang ya. Lanjut. Jadi kayaknya dia ngerekam itu melalui aplikasi juga kali bang ya? Iya. Aplikasi ya. Jadi kayak ada juga tuh di aplikasi itu juga yang ketika kita nge-view gitu ya, ngidentifikasi muka tuh suka ada tuh lewat yang usianya berapa gitu kan. Ada juga yang usia 50 tahun, mungkin modelnya seperti itu ya. Betul. Saya juga belum tahu nih aplikasi apa dia. Nah mungkin ini lagi streaming ya, game ya. Iya. Lagi streaming game. Kayak lagi streaming game kelihatannya teman-teman ya. Gitu. Ya juga saya juga pernah dengar lah ya, yang streaming gini banyak kejadian-kejadian juga gitu.
pada denger-denger aja sih ya. Kayak seperti apa namanya, ada yang menggerakkan kursi lah segala macam, ada yang mengganggu di belakang lah gitu, seperti sekelebatan ya, sering dengar-dengar lah gitu ya, seperti itu. Gitu. Ini masih yang sama yang tadi atau beda ini? Kelihatan sih masih bang, soalnya Iya. gua lihat dia kayaknya masih ganti baju ya teman-teman, bukan ganti baju ya, tapi kali mungkin dia nyoba di lain hari atau gimana sih, gua nggak ngerti. Tuh, masih yang sama ya, Masih yang pakaiannya sama masih ya? sama ya, gitu. Tapi dia coba ngulang lagi untuk ngiyakinin bener apa enggaknya, dia coba ini ya teman-teman ya. Oh, dia coba berbagai fitur ya, fitur cahaya ya, fitur Betul, gambar betul. ya. Tapi ini jenis aplikasi. kayaknya kondisinya siang apa ini ya kelihatannya tuh, tapi lihat bayangannya. Oke. Ya. Tuh bayangannya di sini, gitu. Jadi seperti orang kalau kita geser begini, gitu. Nengok lah gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini video yang dikirimkan melalui email ya, yang nomor 1, yang terakhir ya teman-teman ya. Dari mana tuh bang? Today my house is haunted. Oh, berarti mungkin dia pencari hantu mungkin ya. Oke. Oh, oke. Rumahnya sering berantakan katanya ya. Tiba-tiba berantakan kondisinya ya, ini kayak kursi tahu-tahu udah terbalik. Oke, terus apa lagi ya? Oke, lemari kebuka sendiri ya teman-teman. Oke, gerak. Oke, mulai gerak-gerak ya. Oke. Ini kita coba pakai kamera apa nih? Oh. Oke, terus Mungkin kalau di luar negeri seperti itu ya, penampakannya hampir semua rata-rata kayak di, mungkin rumahnya tuh di tengah hutan gitu bang ya. betul. Jadi Hutan cemara gitu ya. betul, dan rata-rata gue bingung loh nggak pakai pagar loh bang. Iya. Serius. Ini kalau di Indonesia udah dirampok kayak. Karena memang setiap film gue perhatiin nggak, ternyata gue pikir kan hanya film aja ya, mungkin yang nggak ada pagernya gitu. Tapi ini gue lihat setting-settingnya juga nggak ada pagar, emang nggak ada pagar beneran gitu. Padahal ini di hutan loh, bukan di komplek. Oke, baik teman-teman juga sebelum sambil kita lanjut juga buat teman-teman yang suka belanja di Shopee nih, jangan lupa nih belanja di Shopee di event 12.12 ya. Jangan lupa yang mau beli baju, mau beli skincare, mau beli motor listrik dan lain-lain apapun kebutuhan teman-teman boleh belanja di Shopee. Lagi dari event 12.12 ya, yang nanti ada di tag di kolom deskripsi kita nih, boleh dipilih produknya. Oke, jangan lupa apa namanya, nikmati diskonnya dari Shopee ya sampai dengan 60%. Oke, lanjut ya. Itu tahu udah kebuka lemarinya bang. Tadi buka set, kebuka sendiri gitu, nggak ada tali, dia periksa kita. Jadi tangannya tuh masuk gini, periksa, oh ada tali nggak sih gitu. Oke, dia coba di malam hari ya, dia pasang kamera untuk mengawasi. Oh, gerak. bangkunya bergerak temennya. Oh iya. Ya, Oke. ekstrim pergerakannya, ngacak seperti ini, bener. Saya sih masih ini. Jadi Gitu ya. jadi gini setet gitu. Nggak beraturan lah ya. Nggak beraturan. Oke. Oh, oke, ada sebenarnya ada bayangan bang. Jadi kayak ngeblur gitu, dia nggak berbentuk, nggak berbentuk. Terus tiba-tiba kursinya lari ke sana. Kita lihat ya pergerakan ulangnya ya. Oke. Nah, kalau menurut pandangan gue untuk yang kejadian ini ya bang,
Yang gue lihat itu, gue sedikit percaya dengan apa namanya, apa sih namanya, dengan kejadian ini ya. Dalam artian sosok-sosok kayak apa namanya, hal-hal yang kasat mata itu dalam menggerakkan barang gitu. Seperti itu ya, sepengetahuan gue. Jadi pergerakan itu tidak beraturan dan semaunya, bukan istilahnya terkonsep ya, misalkan dia lurus. Jadi yang sepengetahuan gue tuh yang benernya nyatanya itu begitu, dia nggak beraturan, kanan kiri gitu, atau dia bisa bebas bergerak segala macam seperti itu. Mungkin juga kalau kita buat secara normalnya manusia ya, kita paling bisa tarik itu lurus, posisi lurus ya. Ya mungkin terlalu kreatif juga kalau dia misalkan konten kreator, dia mau buat supaya zigzag, mungkin talinya diikat-ikat segala macam, wah terlalu capek saya bilang, gitu kan. Tapi kalau pandangan gue sih, kalau untuk hal seperti ini ya gue sih percayalah untuk pergerakan seperti ini, karena pergerakan itu nggak beraturan gitu. Betul. Kalaupun pakai tali agak-agak repot juga lah, kita tarik kanan tarik kiri ya kan. Ya, niat banget gitu kalau dia sampai dibikin zigzag kayak begini tuh terlalu niat buat gue sih gitu. Itu sih. Kalau menurut Bang Nun gimana nih? Gini Bang, memang gue setuju ya. Seperti gue bilang di video ketiga ya tadi, kalau nggak salah ya Bang ya, yang kata bangku sekolah yang bergerak tadi itu, ini memang gue sih dua konsep yang berbeda ya. Gue 90% lebih bisa bilang tuh, sampai 95% ini real. Kenapa gue bilang gitu? Seperti dibilang tadi sama Bang Joy tadi, pergerakannya nggak beraturan teman-teman. Dari ke sana madep ke arah depan ya, habis ngadep ke arah depan muncul bayangan. Itu bayangannya itu benar-benar ini teman-teman, maksudnya nggak ini ya, nggak jelas ya, bentuknya nggak jelas gitu, kayak emang kayak gitu sebenarnya gitu. Mungkin kalau bisa dijelasin seperti ini ya Bang Nun. Ini kan barang yang kita pegang ya. Mungkin kalau misalkan ilustrasinya, kalau kita bawa tali, kita tarik, posisi dia kan lurus nih Bang Nun. Ya. Tapi jika itu benar dikendalikan atau misalkan digerakkan sama hal-hal yang mistis gitu, atau apa namanya, makhluk goib, nah dia tuh bergeraknya nggak beraturan Bang Nun. Jadi seperti ini mungkin, seperti ini ya, dia begini, betul, ada bisa bebas begini, betul. Nah, ini kemungkinan 99% real gitu. Jadi kalau misalkan dia tarik seperti ini, set gitu, nah itu kemungkinan ya bohong lah gitu. Tapi kalau jika pergerakannya itu di luar nalar, paling gini, konsep kita untuk percaya itu hal-hal gaib gini aja, yang kita lihat itu masuk atau tidak di logika kita. Kalau misalkan masuk di logika kita, oh dia bisa begini, nah itu berarti bohong. Tapi kalau yang di luar logika kita, nah itu kemungkinan 99% itu benar gitu. Betul gitu ya Bang Den ya. Ya, jadi gue lanjutin lagi gini ya teman-teman ya. Ini analogi versi gue ya, versi gue sendiri ini. Makhluk itu kan nggak kasat mata ya sebenarnya. Dia menyentuh benda itu butuh level yang bukan yang level-level ibaratnya bawah gitu. Menyentuh tembus. Tapi kalau dia udah bisa menyentuh sebuah barang, itu berarti posisinya dia udah tingkatannya udah berbeda teman-teman ya. Nah, tapi serta-merta nggak sih dia bisa megang sampai benar-benar memegang sebuah benda padat itu? Nggak juga. Mungkin ketika dia menyentuh, setengahnya ketarik dari ininya, itu teman-teman ya. Jadi sehingga dia nggak bakalan bisa ngegerakinnya secara normal. Secara penuh. Itu logisnya seperti itu. Karena dia bukan makhluk, itu kan bukan benda ini ya, maksudnya bukan dia benda itu, tapi memang bentuknya entah ya cahaya atau api segala macam ya. Jadi sehingga ketika dia bisa menyentuh sebuah barang itu, kondisinya pegangan dia nggak akan sempurna. Ya, nggak full ya. Nggak full. Nggak seperti kayak kita memegang. Betul. Normal seperti ini. Kadang mungkin kalau misalkan ada bergerak gitu kan, mereka terbang seperti ini, mungkin dia ada goyang-goyang gitu. Betul. Nah, gitu. Jadi nggak yang kayak kita kan bisa nggak genggam nih, terus continue gitu. Seperti itulah. Betul. Itu teman-teman ya. Makanya kenapa pasti gerakannya nggak beraturan, penyebabnya ya itu. Karena dia nggak bakal bisa megang dalam kondisi sempurna. Makanya kadang-kadang ditabrak, ditendang sama dia supaya kelihatan eksistensinya. Otomatis ya pergerakannya ya nggak akan beraturan. Ya kan? Seperti kita mindahin kursi gitu kan. Kalau misalnya kita bisa pegang benda padat kan pasti otomatis beraturan ya teman-teman ya. Tapi kalau dia agak sedikit pegangnya susah, ya otomatis ya jatuh. Ya nggak jatuh, entah geser atau gimana ya gitu teman-teman.
Itu sih dari menurut pendapat gua. Oke. 5 video sudah kita tonton teman-teman ya. Balik lagi, ini hanya opini kita aja. Ya kita nggak mengatakan bahwa nih, wah bikin video ini ngebohongin, enggak gitu. Tapi kita kan beropini aja teman-teman. Opini itu bebas. Siapapun boleh beropini kalau menurut yang gua. percaya atau tidak itu kembali ke diri masing-masing ya. Paling tidak kita hanya memberikan opini, ada semacam edukasi juga yang menurut pendapat kita benar ya. Bukan berarti harus diikuti atau ditiru segala macam. Paling tidak ada momentum pelajaran yang hal-hal yang baik yang bisa didapatkan buat teman-teman lah di sana di rumah. Seperti itu ya. Untuk yang terakhir ini apa namanya, istilahnya saya tuh memberikan reaksinya seperti halnya hal-hal yang masuk makhluk asal ya, seperti itu gerakannya, jadi memang tidak sempurna seperti itu. Kalau menurut Bang Don gimana? Ya sama gue Bang, ini gue sih ngeliatnya 95% real ya. Gue sih berpendapat seperti itu, karena memang gerakannya nggak beraturan. Sampai tadi ketendang ke sono aja itu udah buat kalau gitu. Itu kalau tarik lari pakai kursi jatuhnya nggak gitu. Kalau lo tariknya dari kanan tuh, kalau dari belakang ya talinya ada di belakang, itu pasti loncatnya nggak gitu. Ini kelihatan loncatnya gitu Bang, kayak orang salto. Betul. Itu. Dan realnya tuh seperti ini. Kalau untuk makhluk halus itu seperti makhluk yang asal itu ya. Ketika menampakkan diri atau mewujudkan diri itu bukan serta-merta kita langsung nyata gitu kan, tinggi di depan kita pak berwujud segala macam spesifik gitu nih, kepala, kaki segala macam, bukan seperti itu juga gitu kondisinya. Mungkin kalau hal seperti itu ya bisa jadi kita katakan hoax ya, atau misalkan bohong lah ya. Mungkin kalau misalkan yang disebut makhluk asal tuh ya masuk makhluk kasat mata ya seperti ini mau lihat. Gitu ya Bang. Oke Bang Don. Oke boleh. Oke siap kalau gitu. Ya, makasih teman-teman sudah menonton video kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Tonton terus video dari kami berdua. Silakan kalian komentar di kolom komentar ya. Boleh mau kasih masukan atau kalian mau komentarin video tadi, terserah, bebas. Oke. Jangan lupa sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara Bang J TV 19 dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Oke, kita akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kami manusia biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.